Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Sebelum kita membahas prospek Pak Yogi, bagaimana review dari Anda perkembangan industri semen, terutama di sepanjang pandemi, kemudian updatean perubahan-perubahan terbaru, aturan terbaru oleh pemerintah terkait juga dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia, Pak Yogi? Iya, memang tidak hanya untuk sektor semen saja ya Pak ya, namun ini seluruh sektor di mana pandemi COVID-19 memang cukup banyak memukul berbagai lintas sektor ya, dan salah satunya tidak dipungkiri adalah semen. Karena kenapa? Karena memang salah satu pendukung sektor utama untuk semen itu sendiri adalah infrastruktur dan properti. Dan tentu dua sektor tersebut memang terpukul juga ya akibat pandemi COVID-19. Dan itu berimbas pada volume penjualan para produsen-produsen semen, sehingga imbasnya juga akhirnya ke kinerja keuangan dan profitabilitas dari produsen semen. Demikian Pak David, mungkin kalau terkait dengan perkembangan terakhir, memang yang kami lihat ke depannya nih dengan alokasi anggaran infrastruktur yang meningkat dari pemerintah di tahun 2021 ini merupakan salah satu katalis positif juga ya bagi industri semen. Dan juga ekspektasi kami bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih baik juga daripada di tahun 2020, itu merupakan salah satu katalis positif lainnya juga untuk industri semen dalam jangka menengah hingga panjang ke depannya nanti. Baik, apakah keoptimisan ini masih tetap diusung, Pak Yogi, di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, dan baru-baru ini pemerintah sudah menerapkan PPKM darurat, Pak? Betul. Nah, kalau terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 ya, yang baru-baru ini dan juga diterapkannya PPKM darurat oleh pemerintah, itu bisa menjadi salah satu faktor yang menghambat ekspektasi kami atas pemulihan sektor di semen itu sendiri ya Pak ya. Di mana sebenarnya di tahun 2021 sebenarnya intensi pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi itu adalah dengan menggerakkan sektor infrastruktur dan juga properti di dalamnya ya, di mana terdapat kebijakan-kebijakan deregulasi yang ditujukan untuk sektor properti. Harapannya itu akan menggerakkan ekonomi sehingga bisa menjadi semacam akselerator pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun dengan lonjakan kasus baru ini dan PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah, sedikit banyak itu akan menghambat proses pemulihan di seluruh sektor ya Pak ya, termasuk dalam hal ini juga sektor semen. Hanya saja mungkin perlu dicatat juga Pak David bahwa memang dalam berbeda dengan PSBB yang pertama kali diterapkan di awal tahun 2020, di PPKM ini memang terdapat beberapa sektor yang masih diizinkan untuk beraktivitas meskipun dengan kapasitas yang terbatas juga ya. Salah satunya adalah sektor konstruksi, sehingga aktivitas konstruksi masih tetap dilakukan asalkan dengan tetap protokol kesehatan dan juga dengan kapasitas yang mungkin dibatasi 50%. Sehingga ekspektasi kami bahwa apakah akan terpukul secara signifikan dibandingkan tahun 2020, mungkin tidak. Hanya saja apabila penerapan PPKM ini berkepanjangan, itu pasti akan menghambat proses pemulihan dari sektor. Seperti itu.